Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Tentu dengan memujinya merupakan sebuah kebaikan yang hakiki, karena hakikat penciptaan manusia, ya Muhammad bagi yang non muslim dalam Islam adalah wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada aku. Adik-adik sekalian, saya juga mengajak kepada para mahasiswa yang beragama Islam untuk mengirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani oleh seluruh umat manusia. Adik-adik sekalian, sesungguhnya saya ingin sekali berjumpa dengan kalian melalui via Zoom, akan tetapi sesuatu dan lain hal yang juga tidak bisa saya tunda. Untuk itu perkuliahan kita pada kesempatan ini kita lakukan melalui YouTube yang telah saya rekam pada pukul 10.51. Materi ini saya sajikan untuk mahasiswa program studi agribisnis peternakan, jurusan peternakan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020. Pupuk dan pemupukan merupakan bagian dari mata kuliah budidaya tanaman makanan ternak. Hal ini menjadi sangat penting untuk kita bahas karena mengingat bahwasanya salah satu unsur yang sangat berkaitan erat dengan peternakan adalah tanaman pakan. Yang mana kalau tanaman pakan ditinjau dari segi penggunaannya, itu ada tanaman pakan yang memang dikhususkan untuk ternak-ternak ruminansia, misalnya adalah rumput atau legum, atau juga ya tanaman yang dikhususkan untuk sektor perunggasan. Ya, biasanya itu berasal dari tanaman-tanaman jagung, kemudian jenis tanaman-tanaman yang memiliki sumber energi dan sumber protein yang tinggi lainnya. Akan tetapi kedua jenis tanaman ini, pengelompokan tanaman ini memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya saja tanaman jagung, ketika bijinya diambil untuk sektor perunggasan, maka tentu jeraminya bisa kita gunakan untuk sektor ruminansia, seperti itu. Nah, kenapa pupuk dan pemupukan menjadi sangat penting? Karena keberhasilan budidaya tanaman, baik itu pada tanaman pertanian maupun pada tanaman pakan, itu salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi di dalamnya adalah ketersediaan unsur hara yang cukup. Ketersediaan unsur hara ini sesungguhnya telah disediakan oleh tanah. Tentu adik-adik sekalian sudah mempelajari atau bahkan sudah mendengar penjelasan dari beberapa dosen tentang bagaimana klasifikasi tanah dan sebagainya, di mana kita pahami bahwasanya tanaman pakan itu atau sektor peternakan itu ditempatkan pada kelas yang tidak unggul, misalnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kalau saya tidak salah, itu digunakan untuk pembangunan dan juga sektor pertanian secara umum. Adapun kalau kelas-kelas selanjutnya sampai kelas ke-5 kalau saya tidak salah, itu digunakan untuk tanaman pakan. Mohon dikoreksi kembali ya, karena saya tidak terlalu ingat tentang klasifikasi tanah ini. Kenapa pupuk dan pemupukan juga menjadi sangat penting? Karena apabila kita memahami hal ini, maka tentu salah satu cabang usaha yang adik-adik bisa jalankan ketika nanti selesai adalah menciptakan pupuk yang dibutuhkan oleh petani atau peternak. Nah, pada bagian yang pertama ini saya tidak akan banyak menyinggung tentang bagaimana itu pemupukan, tapi saya akan banyak menyinggung tentang apa itu pupuk dan bagaimana pupuk itu. Sebelum kita masuk ke inti materi, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya yang muslim untuk melihat surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 58. Kata kuncinya dari sini. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladzi
khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang artinya, dan tanah yang baik itu tanamannya tumbuh subur. Kategori tanah yang baik itu adalah tanah yang memiliki unsur hara yang cukup, yang mampu memenuhi kebutuhan tanaman yang tumbuh di atasnya. Kemudian yang kedua, selain unsur hara, tanah yang baik itu juga adalah yang mengandung air yang terkandung di dalam tanah tersebut, sehingga segala bentuk proses biologi, proses kimia, kemudian perubahan fisik pada tanaman itu bisa berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik gitu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanah yang baik itu tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Tentu semuanya izin Tuhan ya, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan tanah yang buruk itu tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, tentu kita harus kaji lebih dalam tentang ini. Baik. Tinjauan umum pupuk. Adik-adik sekalian, pupuk ini merupakan sesuatu objek pembelajaran yang wajib dipahami oleh setiap mahasiswa peternakan. Bukan hanya pertanian sebetulnya, mahasiswa peternakan. Ya, karena kenapa? Produktivitas tanaman pakan apabila dia ditanam pada tanah yang subur, tentu akan berbeda ketika dia ditanam pada tanah yang tidak subur. Oke? Kemudian yang selanjutnya, ya. Semakin banyak pupuk yang digunakan, maka tentu kos atau biaya yang dikeluarkan untuk memelihara tanaman pakan itu juga akan menjadi lebih besar. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita memahami tentang pupuk dan pemupukan ini, maka tentu setiap insan peternak intelektual itu mampu mengidentifikasi tanaman ini kekurangan pupuk apa, tanaman ini membutuhkan pupuk apa. Sehingga ya, biaya yang tadinya dikeluarkan untuk memupuk karena ketidaktahuan, langsung diberikan saja pupuk, mau cocok atau tidak cocok karena ketidaktahuan langsung dikasih saja, itu bisa dikurangi, diminimalisir pembiayaannya. Karena kenapa? Pupuk yang kita gunakan volumenya kecil. Seperti itu. Jadi harus dipahami. Kemudian bagi teman-teman peternakan yang mengetahui tentang teknik pemupukan ini, maka tentu bias-bias pupuk yang biasanya terjadi di tengah-tengah petani atau peternak kita yang tidak paham akan keilmuan, itu juga bisa diminimalisir. Saya kasih contoh misalnya, ya. Misalnya begini, waktu pemupukan yang baik itu di saat apa coba? Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan besar. Apakah di saat subuh hari, di saat malam hari, atau di saat pagi hari? Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri, gitu. Nah, jadi kalau kita paham tentang teknik pemupukan itu, maka tentu kita akan melakukan pemupukan atau aplikasi pupuk pada tanaman yang kita yang budidayakan ini, tentu tanaman pakan itu pada waktu-waktu yang tepat, ya. Sehingga apa? Sehingga pupuk yang diberikan kepada tanaman itu bisa langsung diserap, ya. Biasanya juga kalau masalah waktu pemupukan itu berkaitan erat dengan penggunaan pupuk cair yang nanti kita bahas pekan depan insyaallah. Kita lihat dulu yang pertama, adik-adik sekalian. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pekan depan akan kita singgung misalnya kalau tanaman ini kekurangan unsur ini, ya, defisiensi dalam bahasa ilmiahnya, itu kira-kira apa tanda-tandanya pada tanaman pakan. Insya Allah pekan depan, mudah-mudahan Allah mengingatkan saya akan bahas tentang itu. Jadi penambahan pupuk ini, kata kunci yang pertama adalah mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan oleh tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pertanyaannya, ketika kita menggunakan pupuk padat, apakah memang langsung diserap oleh tanaman atau diurai dulu di dalam tanah,
kemudian diserap oleh tanaman. Nah, ini yang harus dipahami. Pada pupuk cair organik, ketika aplikasinya tepat, maka tentu diharapkan ya tanaman tersebut bisa langsung menyerap pupuk yang diberikan kepadanya. Akan tetapi pada pupuk padat ya, pada pupuk padat biasanya atau pada umumnya kita baca di referensi itu terlebih dahulu semacam terurai di dalam tanah, kemudian diserap oleh akar. Iya, seperti itu. Nah, karena kan pemupukan dengan pupuk padat itu logikanya kan ditempatkan di atas tanah ya. Nah, kemudian akar kan berada di bawah gitu. Jadi misalnya kalau kita sudah memupuk kemudian dilakukan penyiraman ya, zat-zat yang nutrien yang diinginkan itu masuk ke dalam tanah ya, terproses dulu, kemudian setelah itu diserap oleh tanaman dan bertumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Jadi nanti ada pupuk itu yang pupuk tunggal, ada juga pupuk majemuk. Tapi ini hanya berlaku pada pupuk buatan ya. Adapun pada pupuk alam, salah satu diantaranya adalah pupuk organik, dua diantaranya adalah pupuk hijau, itu biasanya tidak bisa diklaster menjadi pupuk tunggal ya, karena ya namanya pupuk alam ya, susah dipisahkan itu sebetulnya, kecuali kalau ada teknologi tinggi mungkin. Belum sampai sekarang saya belum dapatkan referensinya. Kemudian yang ketiga, keberadaan pupuk menjadi kata kunci keberhasilan pada usaha budidaya tanaman pertanian maupun tanaman pakan. Ini sering menjadi kendala di lapangan, adik-adik sekalian. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, karena mungkin saya ditahu sebagai orang orang alumni jurusan nutrisi dan makanan ternak, ya. Tapi konsentrasi saya adalah pada budidaya tanaman pakan. Banyak yang bertanya, kenapa rumput gajahnya saya itu tidak sama dengan rumput gajahnya si dia? Setelah ditinjau ternyata ada beberapa persoalan yang dihadapi ya. Perlu adik-adik pahami bahwasanya kalau kita berbicara hijauan itu salah satunya adalah rumput gajah, dua diantaranya adalah rumput benggala atau rumput berharya. Pada umumnya mereka tidak tahan terhadap naungan, kecuali berharya ya, itu masih agak tahan terhadap naungan. Artinya kalau rumput gajah dan sekelasnya Anda tanam, itu biasanya dia membutuhkan cahaya yang masuk padanya itu di atas, kalau saya tidak salah referensi mengatakan di atas 80 sampai 90%, ya. Bahkan kalau bisa total matahari masuk kepadanya, baru kita bisa mendapatkan produksi yang optimal. Kemudian yang kedua, setelah ditelusuri, ya ternyata ya yang baik pertumbuhannya itu pemupukannya bagus. Sedangkan yang tidak baik pertumbuhannya itu pemupukannya tidak bagus gitu. Ya, karena di tanaman pakan yang dibutuhkan adalah bagian vegetatifnya, ya, dalam artian batang daun, ya, maka yang banyak dibutuhkan di sini adalah pupuk nitrogen atau yang mengandung N tinggi. Berbeda kalau pada tanaman pangan gitu. Ya, fase generatif dan hasil dari itu yang banyak dibutuhkan gitu. Kalau pada tanaman pakan yang dibutuhkan adalah bagian vegetatifnya ya, untuk dikonsumsi oleh ternak, tidak perlu sampai berbuah, terkecuali usaha-usaha peternakan di luar negeri yang sudah berbasis industri, itu biasanya juga menggunakan tanaman pakan tanaman pangan. Biasanya menggunakan tanaman pangan sebagai tanaman pakan. Ya, misalnya yang sering digunakan itu ya umbi-umbian, ya. Karena umbi-umbian itu mengandung, kalau saya tidak salah, mengandung energi yang sangat tinggi. Nah, itu banyak digunakan di luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat juga bagaimana budidaya sapi perah itu yang dilakukan oleh orang Indonesia di New Zealand kalau saya tidak salah ya, Fonterra
Ya, silakan buka di situ Fonterra, Anda bisa lihat bagaimana teknik-teknik budidaya tanaman pakan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya adik-adik sekalian. Perlu saya ingatkan bahwasanya hal yang terpenting dalam usaha budidaya tanaman pakan itu adalah pembiayaan. Ya, pembiayaan. Betul, tanaman pakan itu tidak membutuhkan lahan yang subur sebagaimana tanaman-tanaman pertanian, akan tetapi ketika dia ditanam pada tanah yang kurus, maka tentu akan membutuhkan pembiayaan yang lebih tinggi ketimbang kita menanamnya di tanah-tanah yang sedikit subur. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Indrekang, ya, terutama mahasiswaku yang orang Indrekang di daerah-daerah gunung, coba deh Anda lihat itu. Banyak rumput gajah ya ditanam oleh masyarakat di atas batu. Artinya apa? Batu tetap di bawah, kemudian di bagian atas batu tersebut direkayasa media tanamnya, biasanya menggunakan tanah campur dengan feses, kemudian ditanamlah rumput gajah, tumbuh dengan baik menurut versi mereka, meskipun produksinya tidak optimal, tapi setidaknya itu membantu usaha mereka. Itu membantu usaha peternakan sapi perah yang banyak di Indrekang. Seperti itu. Belum lagi kalau kita melihat adik-adik sekalian, banyak rumput gajah di Indrekang itu ditanam pada tanah-tanah yang miring, ya. Ya, di satu sisi sebetulnya rumput gajah tersebut bisa tumbuh dengan cukup baik, ya, bukan baik, cukup baik, akan tetapi metode pemanenannya ya agak susah. Tetapi perlu diingat bahwasanya kebiasaan orang di sana itu memupuknya tinggi gitu. Jangankan pada tanaman pakan ya, jangankan pada tanaman pertanian, tanaman pakan pun dipupuk. Kalau tanaman pertanian tidak usahlah kita bahas ya, terutama bawang dan sebagainya, itu luar biasa pemupukannya di sana ya. Makanya banyak yang merekomendasikan untuk mengembalikan pola pertanian organik, yang mana integrasinya adalah peternakan dan pertanian di daerah Indrekang, karena itu yang bisa membantu untuk menghasilkan produk-produk yang healthy, yang sehat. Arti penting pupuk bagi sektor peternakan, wah penting sekali, gitu. Penting sekali. Ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman pakan. Yang kedua, sebagai pokok bisnis, sebagai bisnis tambahan, usaha tambahan dalam usaha budidaya peternakan. Contoh kecil saya berikan kepada kalian. Ya, feses dan urin pada sapi itu saat ini banyak dikembangkan menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Oke, bahkan kalau di Kabupaten Pindrang kerjasama dengan pemerintah baru, ya saya tidak usah bocorkan mereknya, itu ada satu usaha yang dilakoni oleh mantan kepala desa di Kabupaten Pindrang itu menghasilkan pupuk cair organik yang omsetnya per tahun, penjualannya per tahun bisa sampai 800 juta. Ya. Kalau saya tidak salah angkatan 2017 sudah pernah ke sana. Nah, ini menjadi peluang bisnis gitu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain juga sangat membantu kita di dalam menghasilkan tanaman pakan yang sehat dan berproduksi tinggi. Pupuk sebagai sumber nutrien bagi tanaman pakan ini tentu sekali. Saya sudah bahas dari tadi, ya, dari awal. Bahwasanya sumber nutrien salah satunya ya bisa didapatkan dari pupuk itu. Cuma pertanyaannya adalah pupuk apa yang dibutuhkan. Yang paling aman adalah pupuk kandang atau pupuk organik yang telah melalui proses dekomposisi, ya, atau proses fermentasi gitu. Ya. Kenapa? Kadang-kadang juga ada kekeliruan ya yang dilakukan oleh masyarakat kita, salah kaprah. Bahwasanya yang penting dia keluar dari pantatnya sapi, pantatnya kambing, pantatnya ayam, itu aman digunakan untuk tanaman. Ya. Apakah itu tanaman pakan atau tanaman pangan? Ya. Pada tanaman pakan, ya, bisa saja tanamannya tumbuh meskipun agak lambat di awal, tapi pada akhirnya juga akan tumbuh dengan baik. Ya. Tetapi pada tanaman pangan, apabila Anda mengaplikasi langsung ya tai segar, ya kencing segar, itu bisa membunuh tanaman tersebut. Karena kenapa? Di dalamnya ada kadar N yang
tinggi dalam persepsi organik, tetapi rendah dalam persepsi pupuk buatan. Ya, misalnya saya kasih contoh dalam pupuk kalau saya tidak salah, ada dosen saya di UNES pernah mengatakan seperti ini. Urin kambing ketika dia segar langsung dianalisis di laboratorium, itu kadar nitrogennya bisa sampai 6%. 4% kalau saya tidak salah, mohon di cross check kembali. Nah, ini sangat tinggi sekali. Ini sangat tinggi sekali. Kenapa dikatakan sangat tinggi? Karena yang dibutuhkan oleh tanaman itu di bawah 1%, bahkan 0,2, 0, berapa persen saja gitu. Itu pun harus dilarutkan, ya, diencerkan supaya tidak ini. Makanya teman-teman sekalian, ketepatan kita nanti di dalam mengaplikasi pupuk itu, meskipun itu pupuk organik, itu sangat penting untuk kita ini, ya. Kalau untuk kita ketahui, kalau pada feses ayam broiler, ya saya yakin sekali, karena sistem pencernaannya tidak sesempurna ayam kampung atau ayam petelur, maka tentu saya yakin sekali kadar N pada ayam broiler itu sangat tinggi. Makanya tidak boleh langsung diaplikasi pada tanaman, tidak direkomendasikan. Harus didekomposisi dulu melalui yang paling sering digunakan oleh masyarakat kita adalah fermentasi, atau kalau bukan fermentasi ya dia jemur saja di bawah sinar matahari. Tetapi ini juga tidak sehat sebetulnya, ya. Karena kenapa? Ya kadar amoniak itu bisa merusak lingkungan kita seperti itu. Kemudian pupuk sebagai bahan yang meningkatkan kesuburan, ya, meningkatkan kesuburan, bahkan bisa menjadi obat bagi tanaman, gitu. Saya kasih satu contoh saja. Daun tanaman yang biasanya menguning ya, itu gejala defisiensi. Defisiensi itu ada sekalian kekurangan. Gejala defisiensi unsur nitrogen. Right? Nah, gejala defisiensi unsur nitrogen. Kalau tanamannya sudah sakit seperti ini, jangan dikasih kalium, tapi dikasih pupuk yang memiliki kadar nitrogen yang cukup. Jangan berlebih, karena sistem di dalam tubuhnya tanaman itu juga ada ambang batasnya, gitu. Ada ambang batasnya. Saya pernah mengaplikasi bukan saya, ya, ada peternak binaan saya yang juga bertindak sebagai petani, kalau saya tidak salah petani semangka di Kabupaten Sidrap di Pancalautan, itu mengaplikasi seluri, ya, seluri biogas. Jadi langsung diambil, disiram ke semangkanya, alhamdulillah tumbuh baik, jagunya tumbuh baik. Tetapi apa yang terjadi ketika dia langsung mengaplikasinya pada terong, terongnya tidak mati, tetapi daunnya agak menebal. Menurut dia, saya tidak lihat langsung, ya, karena dia tidak encerkan, gitu. Bisa saja bisa saja semangka tadi bisa menerima kadar unsur hara yang terdapat pada seluri itu dengan baik, jagung juga seperti itu, tetapi pada terong mereka tidak mampu. Terongnya tidak mampu menerima kadar unsur hara yang tinggi dalam persepsi organik, ya, Nah, seperti itu. Makanya harus dicampur, gitu. Pengetahuan kita tentang pengaplikasian pupuk ini tentu sangat dibutuhkan adik-adik sekalian, seperti itu. Saya mau bilang seperti ini. Kalau saya secara pribadi ditanya, bagaimanakah teknik pemupukan yang baik versi anak kandang atau versi peternak lokal yang tidak berpengetahuan tinggi, saya hanya katakan seperti ini. Aplikasi yang baik, contohnya pada pupuk cair, ya, tidak apa-apa sering kita pupuk itu tanaman, tetapi kadar yang terkandung dalam pupuk tersebut agak rendah dibanding dengan 1 kali 2 kali aplikasi pada tanaman tersebut tetapi kadarnya tinggi. Karena kenapa? Itu bisa mengganggu pertumbuhan, terutama pada tanaman pertanian, seperti itu. Kemudian pupuk menjadi salah satu kunci keberhasilan budidaya tanaman pakan, ya. Ini sangat jelas sekali adik-adik sekalian. Nah, sangat jelas sekali, tidak bisa disangkal, gitu.
Saya ingin membuka hasanah berpikir kalian tentang bagaimana pupuk dan irisannya. Artinya nanti pengetahuan ini akan membantu adik-adik sekalian untuk lebih memahami tentang bagaimana itu pupuk dan bagaimana itu pemupukan. Kita lihat dulu, irisan yang pertama adalah tanah. Sasarannya pupuk adalah tanah. Gitu. Ini kita berbicara dalam sektor peternakan ya, tidak berbicara pada sektor yang lain. Meskipun telah dikembangkan, ya, kalau adik-adik sekalian sempat buka, silakan buka YouTube itu fodder, ya, atau apa istilahnya dalam bidang pertanian, saya agak lupa. Hidroponik, alhamdulillah saya sudah ingat. Meskipun ada beberapa jenis tanaman pakan yang bisa ditanam dengan model semacam hidroponik, tetapi lebih direkomendasikan karena biayanya lebih murah menanam tanaman pakan pada tanah. Nah, adik-adik sekalian kalau mau lihat tanaman pakan dengan sistem hidroponik ya bisa lah lihat folder ya, buka YouTube kemudian ketik folder ya di luar negeri ya, kelihatan itu bagaimana industri tanaman pakan mereka, di mana mereka membudidayakan tanaman pakan itu di dalam satu gedung yang sangat luas gitu. Kalau kita juga bisa uji coba sebetulnya, tapi kita menggunakan tanaman jagung saja. Nah, itu bisa. Jadi jagungnya ditanam, diberikan perlakuan, verifikasi dan sebagainya, kemudian dibiarkan tumbuh sendiri ya, pada ketinggian tertentu, ya pada ketinggian tertentu di atas rak. Nah, itu bisa langsung dikasih ke ternak. Tapi biasanya sih karena harus ditambahkan pakan-pakan yang sedikit agak berserat ya, karena kalau tunggal saya diberikan ya kita khawatirnya nanti kambing atau sapinya jadi mencret. Kemudian irisan yang kedua adalah tanaman ya, setelah tanah sasarannya dia ke tanaman gitu. Kemudian irisan keilmuan yang ketiga adalah unsur hara ya, pengetahuan kita tentang unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan unsur hara tanah dan bagaimana model kehidupan di dalam tanah itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita di dalam memahami keilmuan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah udara. Adik-adik harus pahami bahwasanya pada tanaman legum terdapat bintil akar di dalamnya, di akarnya. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanaman legum ini atau yang tergolong legum ini diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memfiksasi nitrogen yang ada di udara ya, Kemudian ini kok ada double ya. Pengetahuan masyarakat juga menjadi sangat penting ya. Ini juga harus kita kaji lebih dalam, nanti mungkin pada mata kuliah yang lain juga bisa kita bahas bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap budidaya tanaman pakan dan juga pengetahuan masyarakat pada aspek budidaya ternak itu sendiri. Kemudian yang paling penting juga adalah air. Ini juga menjadi penting karena air ini air ini adalah pelarut ya, pelarut pupuk ya, bisa dikatakan seperti itu di dalam tanah. Adik-adik sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa bertanya di chat saya saja langsung ya, chat pribadi, nanti insya Allah saya jawab lewat situ karena kita tidak punya grup WhatsApp yang di dalamnya hanya saya saja, tidak seperti itu, kita tidak punya. Nah, kita lihat adik-adik sekalian, unsur hara bagi tanaman itu terbagi atas dua kelompok besar. Ada yang dikatakan dengan unsur hara makro, di mana unsur hara ini dibutuhkan oleh tanaman lebih banyak ketimbang dengan unsur hara mikro. Saya lupa berapa persentasenya ya, mungkin ada sekalian bisa cari nanti di internet, bisa cari referensi yang terbaru ya, jangan referensi yang lama. Kalau unsur hara makro itu yang ada di dalamnya adalah karbon, coba lihat kodenya C ya, jangan terbalik-balik, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Oke. Kemudian unsur hara mikro itu ada besi, ada mangan, ada boron, ada molibden, ada tembaga, Cu, ada zinc, ada klor.
Ya, ada juga referensi yang mengatakan ya nikel, nikel Ni itu ya meskipun jumlahnya kecil sekali itu juga dibutuhkan oleh tanaman sebagai unsur hara mikro. Seperti itu. Baik adik-adik sekalian, saya lanjutkan kembali. Klasifikasi pupuk kita bagi atas 4 ya, terbagi atas 4. Sebetulnya ada juga yang mengatakan terbagi atas 5 ya, di mana satu bagian di dalamnya adalah pupuk berdasarkan sifat kelarutannya kalau saya tidak salah ini ya, adik-adik sekalian. Tetapi ini tidak menjadi persoalan karena yang penting adik-adik pahami betul ya bagaimana posisi pupuk sebetulnya dalam sektor peternakan kita. Klasifikasi pupuk yang pertama berdasarkan unsur hara atau kandungan unsur hara yang ada di dalamnya. Itu ada yang dikatakan dengan pupuk tunggal, ada pula yang dikatakan dengan pupuk majemuk ya. Kalau tunggal artinya satu unsur hara saja yang ada di dalamnya, kalau majemuk lebih daripada satu. Ya. Contohnya yang satu unsur hara itu adalah pupuk urea ya. Yang hanya di dalamnya terdapat nitrogen. Kalau saya tidak salah kadarnya 46%, 45 sampai 46% kalau saya tidak salah ingat. Kemudian ada ZK, ya, hanya mengandung K, kemudian TSP hanya mengandung P atau fosfor. Kemudian pupuk majemuk, ya, pupuk majemuk itu ya satu jenis pupuk yang ada di pasaran, yang di dalamnya terdapat lebih dari satu unsur hara. Contohnya adalah pupuk NPK. Ya, tentu jelas ya. NPK ada 3 di dalamnya, nitrogen, fosfor dan kalium. Kemudian berdasarkan kadar kandungan unsur haranya itu terbagi menjadi 3 juga. Ya, berkadar hara tinggi, berkadar hara sedang dan berkadar hara rendah atau kecil. Dimana kalau dia tinggi itu kadar haranya lebih dari 30%, kemudian kalau dia sedang itu 20% sampai dengan 30% atau di bawah 30% sampai 20%. Kemudian berkadar hara rendah ya unsur haranya itu lebih kecil atau sama dengan 20%. Kalau yang berkadar hara tinggi itu bisa kita lihat urea tadi, ya urea itu 45%. Kemudian ZK itu 50% K2O. Kemudian TSP itu 45%, ya. Artinya ini semua berkadar hara tinggi. Makanya sangat direkomendasikan apabila mengaplikasi pupuk ini pada tanaman itu dibaca petunjuknya dengan baik, ya gitu ya. Harus diperhatikan baik-baik petunjuknya, terutama bagi teman-teman yang senang menggunakan pupuk cair atau fertilizer. Ini urea kan bisa diencerkan gitu, kemudian digunakan pada tanaman. Kemudian kalau berkadar hara sedang, ya contohnya adalah abu dapur. Ya, abu dapur. Ya. 10-30% K2O. Kalau saya tidak salah ingat ya, karena ini sudah lama juga saya tinggalkan mazhab ini. Itu kalau abu dapur itu biasanya digunakan untuk biasanya digunakan pada lahan-lahan yang asam gitu. Ya, untuk menetralkannya ya dikasih biasanya abu dapur. Kemudian berkadar hara rendah ya kandungan unsur haranya lebih kecil atau sama dengan 20%, ya, misalnya FMP 95% kalium. Kemudian berdasarkan reaksi kimia itu terbagi atas 3 ya. Pupuk masam dengan amonium sulfat ZA dan urea, ini pupuk masam. Kemudian pupuk netral kapur amonium sendawa campur CaCO3+, kemudian pupuk basah NaNO3. Kemudian berdasarkan pembuatannya pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam itu termasuk dalam pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk organik. Ya. Pupuk organik. Ya. Yang dibuat oleh kita, tidak diproduksi oleh pabrikan. Nah, itu dikategorikan sebagai pupuk alam. Adapun pupuk buatan itu urea, TSP dan KCl. Ya. Urea, TSP dan KCl.
Adik-adik sekalian, perlu kita pahami bersama bahwasanya beberapa penelitian, terutama yang selalu dilakukan oleh Balai Penelitian Teknologi Pertanian, ya, termasuk di dalamnya adalah mungkin Balai Penelitian Ternak, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menentukan berapa banyaknya unsur hara yang telah terangkut dan banyaknya pupuk yang diperlukan untuk koreksi, artinya untuk aplikasinya di lapangan itu tergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama adalah kesuburan tanah itu sendiri, ya. Kalau tanahnya subur, otomatis penggunaan pupuknya kecil. Kemudian kemasaman tanah, masam enggak atau apa enggak tanah itu, bagaimana kadar pH-nya. Kemudian kelembaban tanah, nah, ini juga menjadi penting. Kemudian tinggi rendahnya kadar bahan organis dalam tanah. Ya, makanya ya idealnya sih kalau kita mau membuka sebuah usaha peternakan yang di dalamnya ada budidaya tanaman pakan, idealnya tanahnya dianalisis dulu supaya bisa dirumuskan metode apa yang tepat digunakan pada budidaya tanaman tersebut di lahan tersebut. Kemudian kemampuan penyerapan terhadap pupuk zat-zat mineral dari tanaman tersebut. Tentu ini tergantung dari jenis tanaman yang kita budidayakan. Kemudian faktor iklim, dan yang penting sekali adalah nilai ekonomi, adik-adik sekalian. Ini yang harus dipahami juga. Kenapa memelihara kesuburan tanah? Karena ini kaitannya dengan penggunaan pemupukan, ya, penggunaan pupuk, adik-adik sekalian, menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh peternak. Jadi yang pertama, unsur hara tersebut berkurang karena terserap oleh tanaman dan selanjutnya terbawa keluar ketika panen berlangsung. Jadi tanaman ketika ditempatkan di media tanam, dalam hal ini tanah, itu akan menyerap terus unsur hara yang ada dalam tanah. Artinya sesuatu yang selalu diserap pasti berkurang ujung-ujungnya. Makanya harus dikembalikan, ya. Kemudian yang kedua, difiksasi di dalam tanah dalam bentuk persenyawaan yang sukar diserap akar-akar tanaman, misalnya dalam hal ini zat fosfat dan zat kalium. Kemudian ada lagi penghanyutan atau terangkut air, gitu. Ya, terutama bagi tanah-tanah yang berada di yang rendah, gitu. Biasanya ketika ada air hujan, ya, air hujan turun ke daerah tersebut, kemudian mengikis bagian atasnya, yang notabene-nya adalah, ya, tempat matriks akar berjangkar, gitu. Ya, kalau saya tidak salah, saya tidak tahu apakah di kelas ini atau kelas yang lainnya, saya pernah katakan bahwasanya kalau pada tanaman pakan itu contohnya adalah rumput gajah, benggala, braharia dan sebagainya, itu biasanya, ya, matriks akarnya itu antara 10 sampai dengan 15 cm. Itu paling jauh itu. Itu sudah paling jauh, ya, 15 cm. Ada yang mengatakan sampai 20 cm. Enggak sejauh itu kalau rumput gajah, seingat saya, ya. Jadi dia tembus ke tanah katanya sampai 20 cm, tidak seperti itu, ya. Nanti bisa kita praktekkan lah, mudah-mudahan corona ini atau pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa betul-betul melihat berapa sih sebetulnya panjang akar yang masuk ke dalam tanah dan bagaimana dia berjangkar di dalam, kemudian bagaimana sesungguhnya bentuknya itu di dalam bagaimana, gitu. Ya, itu kan bisa dilihat kalau kita melakukan pengamatan langsung, gitu. Jadi yang harus juga saya jelaskan di sini adalah ketika kita sudah memahami semua bahwasanya unsur hara itu di tanah berkurang, ya, terutama ketika kita melakukan budidaya tanaman pakan, maka tentu yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus mengusahakan agar tanah tersebut tetap subur, ya, dan cukup kandungan zat-zat mineralnya, gitu. Kemudian yang kedua, mengusahakan agar di dalam tanah akan tetap cukup terkandung bahan-bahan organik. Kemudian yang ketiga, mengusahakan agar di dalam tanah tetap cukup terkandung air, dalam hal ini melalui pengairan yang baik. Pengairan yang baik ini dapat menjamin pula
pembuangannya, sebab kalau tidak dapat mengakibatkan timbulnya penyakit akar pada tanaman. Jadi tidak selamanya air yang banyak pada tanah itu menjadi sesuatu yang buruk. Ya, ini tergantung dari tanaman apa yang kita budidayakan, tetapi dia juga bisa menjadi pencuci, ya, pencuci bagi akar, ya, supaya tidak terjadi yang namanya penyakit akar gitu. Dan perlu dipahami bersama bahwasanya sebisa mungkin seorang peternak yang membudidayakan tanaman pakan itu menjaga ketersediaan air tanah itu. Ya, itu ada caranya sebetulnya. Ada beberapa caranya yang paling efektif adalah, ya, kalau air tanah mau dijaga, yang paling gampang dilakukan dengan, ya, memperbanyak menanam tanaman-tanaman berkayu, ya, tanaman berpohon, karena itu bisa sebagai salah satu media menyimpan air tanah gitu, air cadangan air tanah seperti itu. Artinya janganlah langsung tanah tersebut langsung digunduli, ya, sehingga ketika air hujan turun tidak bisa diserap secara sempurna, ya, kemudian larinya ke bagian dataran rendah misalnya. Ya, di bagian dataran rendah kalau dia sudah lari ke situ, otomatis lapisan atas daripada tanah, ya, topsoilnya sedikit agak terkikis dan otomatis akan mengurangi kesuburan tanah seperti itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, adik-adik sekalian, maka tentu kita harus melakukan introduksi, ya, pemasukan bahan organik terhadap lahan tersebut yang tentu lebih banyak ketimbang kita menjaganya dari awal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ada satu lagi slide ini. Tapi dari keempat klasifikasi pupuk tadi itu bisa dipersingkat seperti ini, adik-adik sekalian, ya, untuk cepat memahami. Jadi pupuk itu kita bagi atas dua saja. Ada namanya pupuk alam, ada namanya pupuk buatan. Ya, kalau pupuk alam itu hijau kandang kompos termasuk organik. Kemudian pupuk buatan, ya, biasanya dibuat oleh pabrik. Itu ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian semua untuk memahami apa yang saya sampaikan dan lebih menambah pengetahuan kalian dengan membaca lebih banyak lagi referensi yang terbaru gitu. Terima kasih. Sampai ketemu di kampus insyaallah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kalian juga tidak bosan di rumah harus ke kampus lagi. Tapi insyaallah kalau ke kampus pasti banyak tugas juga, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.